Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan membiayai warga negara Indonesia untuk menimba ilmu baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pembiayaan tersebut meliputi uang kuliah, tempat tinggal, dan juga fasilitas lainnya. Nah, dari beasiswa negara ini banyak diincar masyarakat tentunya karena fasilitasnya. Meski demikian, banyak juga dari mereka yang lolos tidak kembali atau enggan untuk pulang ke Indonesia. Dari ribuan penerima beasiswa LPDP, ratusan lulusan belum kembali ke Indonesia. Apa sebabnya hingga mereka yang menikmati beasiswa dari negara ini enggan kembali untuk ke Indonesia? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Staf Sus Presiden Republik Indonesia Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, Mas Billy Mambrasar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Mas Billy. Selamat sore. Baik, Mas Billy, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami GPR TV Kominfo. Mas Billy, mengenai peserta awardee LPDP yang lolos untuk mendapatkan kesempatan baik kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri, sebagian alumni LPDP ini apa sebenarnya mendasari bahwa para penerima ini enggan untuk kembali ke Indonesia, begitu Mas? Sebab seperti yang saya tahu sebelumnya bahwa sebelum mereka dinyatakan lolos menjadi peserta LPDP ini menulis esai mengenai kontribusinya untuk negara Indonesia, begitu Mas Billy. Seperti apa? Jadi kalau kita bicara ke luar negeri, kalau kita bukan anak orang kaya seperti saya contohnya ya, anak orang kurang ya biasa ya, anak biasa-biasa saja, untuk bisa ke luar negeri itu merupakan sebuah privilege karena harganya sangat mahal. Contoh ke Amerika, tiket pesawat pergi aja bisa di kisaran 15 sampai 20 juta sekali jalan. Lalu kemudian biaya tinggal di sana yang tidak cukup 1.000-2.000 dolar sebulan, paling 20 juta lah minimal untuk sampai 30 juta pengeluaran untuk bisa tinggal di sana. Jadi kalau orang biasa-biasa saja itu tidak akan mungkin bisa berkesempatan untuk berangkat dan tinggal di luar negeri. Nah, oleh sebab itu motivasi ketika, karena saya juga penerima LPDP ya, jadi motivasi ketika mengapply beasiswa tentunya selain untuk memperoleh gelar, tetapi juga adalah kesempatan untuk merasakan tinggal dan belajar di luar negeri itu seperti apa, yang merupakan privilege yang hanya dirasakan oleh orang lain. Ketika kita kemudian ke luar negeri, di sana rapi, semua terstruktur, fasilitas high class, bahkan juga public transportnya oke, semuanya yang mungkin berlawanan dengan Indonesia, kenyamanan-kenyamanan yang mungkin kita tidak rasakan ketika kita ada di negeri sendiri. Tentunya ketika kita udah merasakan kenyamanan tersebut, uh, kita akan memilih untuk ya mungkin kecenderungan ya udah tinggal aja, tidak ngapain pulang lagi ke Indonesia karena kenyamanan ini tidak akan ada di Indonesia. Saya pikir itu satu. Yang kedua, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah ketika kemudian mendapat pekerjaan dengan jurusan yang sama, pekerjaannya dirasa, oh kalau saya pulang ke Indonesia, jurusan ini akan susah cari pekerjaan nih. Kalaupun dapat pekerjaan, gajinya nggak sebesar kalau saya tinggal di sini. Jadi pekerjaan dan juga gaji yang lebih tinggi yang bisa didapatkan ketika berada di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah mungkin bagi sebagian teman-teman itu mereka memperoleh jodoh, mendapat jodoh tinggal di sana, begitu. Jadi akhirnya mereka memilih untuk stay. Bahkan ada juga yang bikin bisnis dan juga mulai menjalankan usaha mereka dan tetap tinggal di sana. Seperti itu sih, itu beragam alasan kenapa kemudian memilih nggak pulang. Baik, beragam alasan menjadikan para penerima PDP ini enggan untuk kembali ke Indonesia. Salah satunya tadi seperti pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi di luar negeri dan juga merasa nyaman dan juga alasan lainnya. Kemudian kiranya apa langkah yang negara lakukan untuk mengatasi hal seperti ini? Apakah perlu mengubah persyaratan saat pendaftaran atau cukup dikenakan sanksi pengembalian dana pendidikan, begitu Mas Billy? Kalau saya pikir untuk setiap insiden itu kan ada langkah preventif dan ada langkah mitigasi. Langkah preventif adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum sebuah kejadian terjadi. Langkah mitigasi adalah langkah yang harus dilakukan kalau hal tersebut sudah terjadi. Yang disampaikan tadi, memberi sanksi, memberikan ultimatum, men-tracking, itu semua adalah mitigasi. Sudah terjadi, baru hal tersebut dilakukan. Langkah preventif itu yang paling penting sebenarnya, bagaimana mendeteksi sejak awal.
komitmen dari penerima beasiswa ini bahwa mereka nasionalis sejati, bahwa mereka Indonesianis sejati, bahwa mereka sadar mereka belajar dengan uang rakyat, bahwa mereka sadar mereka belajar dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat yang berharap agar ketika mereka studi, mereka boleh kembali ke Indonesia untuk berkontribusi membangun negaranya. Oleh sebab itu, langkah preventif ini harus dibuat satu, perbaikan seleksi dengan mekanisme yang mendeteksi bahwa seorang awardee itu loyal, nasionalis, dan akan berkontribusi buat negaranya. Yang kedua adalah memastikan kontrak-kontrak itu yang disusun itu begitu jelas, menuangkan kewajiban-kewajiban dan konsekuensi hukumnya apabila mereka melanggar kewajiban tersebut. Dan yang ketiga adalah masih di preventif ya. Yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan. Saya pikir ini sudah dilakukan oleh LPDP saat ini seperti PK, persiapan keberangkatan. Dalam PK itu ada komponen-komponen yang seperti kita lihat di video ini ya, video di TV saat ini adalah PK, persiapan keberangkatan. Dalam modul-modul persiapan keberangkatan itu pihak LPDP telah mengajarkan atau memberikan input nasionalisme, input kenapa kita ini pergi sebagai pahlawan bangsa, memberikan semangat yang berkobar bahwa kita harus kembali untuk membangun negara kita. Itu semua diberikan di PKI. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah mitigasi. Apa yang harus dilakukan di mitigasi? Saya pikir ini juga LPDP sedang melakukannya saat ini dengan baik ya. Men-tracking, mendatabase mereka ada di mana saja. Dan bekerja sama dengan imigrasi dan juga Kementerian Luar Negeri dan juga kedutaan besar di luar negeri untuk men-tracking keberadaan mereka bahwa pada periode tertentu mereka harus kembali. Ketika mereka nggak kembali, mereka harus di-tracking di mana mereka berada, apakah melalui medsos, apakah melalui informasi source yang lain, untuk melakukan untuk mengenforce ya, mengenforce hukum atau perjanjian atau perundang-undangan yang telah mereka langgar dengan cara memaksakan bahwa mereka, bukan memaksakan ya, tetapi mereka secara sadar bersumpah dan berjanji menandatangani surat tersebut, sehingga mereka harus memperoleh konsekuensi-konsekuensi hukum ketika mereka kemudian melanggar perjanjian tertulis tersebut. Saya pikir ini sudah dan sedang dilakukan oleh LPDP saat ini. Ya, adapun langkah yang sudah dilakukan oleh negara untuk hal ini ialah dengan dua cara ya tadi Mas Billy, dengan cara preventif dan juga mitigasi dengan bekerja sama dengan pihak terkait. Kemudian Mas Billy, apa kiranya dampak yang dirasakan oleh negara akibat dari para penerima beasiswa ini untuk menolak pulang? Kerugian selain materi apa yang dirasakan oleh negara, Mas Billy? Jadi bayangkan bahwa kalau kita menghitung kemarin sekitar 413 alumni yang belum pulang. Nah, beasiswa ini aku sama ratakan aja semuanya ngambil masters ya. Karena kalau ngambil doktor seperti saya, itu kan biayanya berbeda ya. Biayanya berbeda, lebih mahal. Tapi kalau kita ngambil rata-rata master di Amerika Serikat, mereka akan menghabiskan dalam waktu 2 tahun tersebut sekitar 3 hingga 4 miliar. Ada 413 alumni yang belum pulang. Artinya kalau kita kalikan 413 alumni dengan biaya kuliah mereka saja, ini baru biaya kuliah. Kita belum menghitung biaya buku, biaya tinggal, kita belum menghitung uang tiket bolak-balik, asuransi kesehatan, macam-macam. Kita ambil saja biaya SPP. Kita kalikan SPP sekitar 3-4 miliar ini ya, dikalikan 413 alumni tersebut, maka berjumlah 1,6 triliun ya. 1,6 triliun rupiah adalah uang pajak, uang hasil rakyat membayar pajak dikumpulkan. Kalau 1,6 triliun itu dibagikan kepada UMKM ya, UMKM, dan satu UMKM memperoleh sekitar 10 juta, kita hitung saja ya berapa ribu pelaku UMKM yang memperoleh bantuan itu. Dan kita bisa membuka atau memperbaiki kehidupan mereka. Itu saja pengandaian atau analogi sederhana yang saya sering lakukan untuk melihat kerugian negara. Itu baru kerugian keuangan. Kerugian kedua adalah brain drain, kerugian intelektualitas. Brain drain ini adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika sebuah negara mau maju melompat dari negara kelas menengah ke atas, seperti saat ini kondisi Indonesia, maka faktor penopangnya adalah sumber daya manusia. Itulah alasannya kenapa Kemenkeu mengeluarkan beasiswa LPDP saat itu, ya, adalah untuk melakukan investasi ke manusia agar mendorong manusia-manusia Indonesia nanti 10-20 tahun ke depan, ketika Indonesia siap shifting ke negara maju, manusia-manusia ini akan mendorong. Brain drain adalah fenomena yang terjadi ketika
anak-anak bangsa terbaik yang harusnya mendongkrak bangsa ini maju menjadi lebih lebih baik itu tinggal dan tidak kembali ke dalam negeri untuk membangun bangsanya. Brain drain ini akan menghambat Indonesia untuk terakselerasi menuju kepada negara maju sesuai dengan cita-cita kita. Cita-cita kita Indonesia emas 2030 2045. gitu. Seperti itu. Ya, baik. Selain kerugian materi yang dirasakan oleh negara ialah terhambatnya cita-cita bersama begitu ya Mas Billy ya untuk mencapai Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.